Halo guys, perkenalkan aku Mira Titania. Aku dari PKK 2 semester 5, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Oh iya guys, pada hari ini aku akan berbagi kepada kalian mengenai sakramen Ekaristi. Sebelumnya, apa itu sakramen Ekaristi? Sakramen Ekaristi merupakan perayaan iman umat dalam bentuk perjamuan sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas kebaikan Allah yang menyelamatkan manusia berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Sakramen Ekaristi ini merupakan pusat hidup bagi umat Katolik. Mengapa demikian? Karena dalam sakramen Ekaristi kita menyambut tubuh Tuhan saat komuni. Hidup kita disatukan dengan Tuhan. Artinya kita telah disucikan karena kita dijadikan bait Allah, dan kita juga disatukan dengan seluruh umat sebagai tubuh Tuhan yang adalah gereja itu sendiri. Lalu, apa itu istilah komuni? Komuni sudah sering kita dengar dalam gereja Katolik. Komuni adalah salah satu bagian penting dalam sakramen Ekaristi. Bagian ini merupakan bagian inti di mana kita akan menerima anggur dan roti yang hidup. Karena komuni merupakan salah satu bagian penting dalam sakramen Ekaristi, maka gereja tidak boleh main-main dalam memperbolehkan seseorang untuk menerima tubuh dan darah dalam Ekaristi. Maka biasanya setiap gereja akan memberikan syarat khusus bagi calon penerima komuni. Apa saja syaratnya? Mari kita lihat. Adapun syarat bagi seseorang untuk menerima komuni dalam gereja Katolik yaitu ada 5. Yang pertama, berada dalam kesatuan gereja Katolik. Artinya menjadi seorang Katolik dan tergabung dalam kesatuan gereja Katolik. Ini adalah syarat yang paling utama yang harus dipenuhi sebelum seseorang menerima komuni pertama. Syarat ini ditandai dengan baptisan. Baptisan ini menandakan bahwa seseorang Katolik dan dia berada di dalam gereja Katolik. Maka dari itu biasanya beberapa hari setelah lahir, bayi akan melakukan baptis yang disebut baptis bayi. Karena Katolik percaya bahwa sejak lahir manusia sudah membawa dosa asal yang berasal dari dosa Adam dan Hawa. Maka melalui baptis ini dosa asal dihapuskan. Yang kedua adalah usia. Sebenarnya dalam gereja Katolik, usia tidak ditentukan secara pasti. Namun, seseorang perlu memahami makna dan pemahaman akan sakramen sebelum menerima sakramen Ekaristi, sebab sakramen Ekaristi menyangkut tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga yaitu mengikuti persiapan komuni pertama. Setiap gereja biasanya akan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang akan menerima komuni pertama yang disebut dengan katekese. Biasanya mereka diajarkan menghafal doa-doa Katolik, menghafal 10 perintah Allah dan lain-lainnya. Yang keempat, melakukan sakramen pengakuan dosa. Nah, sebelum menyambut komuni pertama, anak-anak harus melakukan sakramen tobat terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena hal ini diperlukan supaya anak memahami apa itu dosa dan berani mengakui dosa di hadapan Allah Tritunggal. Yang terakhir, udah masuk yang terakhir nih guys. Kira-kira apa nih yang terakhir? Ayo coba pikir-pikir, kira-kira apa nih? Coba tebak dulu. Oke, jadi yang terakhir itu adalah puasa minimal 1 jam sebelum melakukan komuni. Nah, teman-teman, untuk syarat yang satu ini itu wajib bagi semua orang yang akan menyambut komuni. Jadi tidak hanya bagi mereka yang akan menerima komuni pertama, tapi ini wajib bagi semua umat, semua orang Katolik yang akan menerima komuni biasa. Jadi sekian teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.